Selamat bergabung dalam keluarga masa depan cerah GKPB Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih, dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu dalam gereja ini. Minggu ini saudara belajar dari firman Tuhan tentang harapan yang diselaraskan. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 25 Mei 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tumbuh bersama dalam kesan. Bagi remaja, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di Geraha GKPB MDC Kadipaten, lantai 1. Di tengah kesibukan, tekanan hidup, dan dunia yang terus menarik perhatian kita ke banyak arah, ada satu tempat di mana hati kembali dikuatkan, yaitu saat pemuda berkumpul mencari Tuhan bersama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesan pemuda yang diadakan 2 kali sebulan, minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Senin pukul 19 WIB. Seringkali Tuhan berbicara dalam keheningan ketika hati kita terbuka dan merindukan suaranya. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat untuk mengikuti Lexio Divina yang akan diadakan pada Jumat 29 Mei 2026 pukul 18.30 WIB melalui Zoom Meeting. Bergabunglah dan alamilah bagaimana firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Geraha GKPB MDC Kadipaten, lantai 1, sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Memberi persembahan adalah salah satu disiplin rohani yang dapat membuat kerohanian kita bertumbuh dalam Kristus. Oleh karena itu, berikanlah persembahanmu yang terbaik dengan penuh sukacita baik melalui kotak persembahan yang tersedia maupun melalui nomor rekening yang tertera di layar. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Ya Bapak Ibu yang saya kasih, di awal tahun 2026 kita dikejutkan ada satu berita yang tentunya berita itu cukup menghentakkan hati kita semua. Seorang murid sekolah dasar kelas 4 usia baru 10 tahun dari daerah Ngada di NTT bunuh diri.
karena dia minta uang kepada ibunya 10.000 untuk membeli buku dan pena, tetapi ibunya tidak bisa memberinya. Dari berita itu saya menangkap ada beberapa hal. Yang pertama, berarti anak ini mengalami tekanan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya sehingga dia berani kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tetapi di sisi lain saya juga heran, anak kecil usia 10 tahun punya ide untuk bunuh diri itu dapat dari mana? Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita memang hidup di dalam dunia yang penuh dengan tekanan, dengan beban, yang dari hari ke hari rasanya bukan tambah semakin ringan, tetapi tambah semakin berat beban itu. Tetapi bukan hanya itu, kita juga hidup di dalam era yang semuanya serba tergesa-gesa. Kompetitif sekali. Kita belum sempat jalan, sudah ada yang mendahuluinya. Baru punya ide untuk membuka sebuah kafe, sudah ada yang membukanya dan sebagainya. Jadi memang kita hidup di dalam dunia yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita hidup di dalam sebuah masa yang disebut dengan masa tergesa-gesa. Kalau dulu orang bilang bahwa kalau kita diam itu akan ketinggalan. Tapi sekarang kalau kita diam kita akan mati. Diam berarti mati. Harus bergerak terus. Kemudian kita hidup di dalam informasi yang datang dari berbagai arah. Kita lihat satu slide di depan, itulah keadaan di mana kita itu terpapar oleh ratusan konten setiap harinya. Saya yakin tidak satu pun di antara kita yang tidak lepas dari konten-konten tersebut, entah melalui WhatsApp kita, entah melalui IG, entah melalui TikTok, entah melalui YouTube dan sebagainya, tetapi ratusan konten itu mengisi pikiran kita tiap harinya. Mulai dari berita serius hingga barangkali hiburan ringan, mulai dari edukasi yang baik, tetapi barangkali juga ada propaganda yang terselubung di balik konten-konten itu. Dan itu kenyataan yang sedang kita hadapi. Nah, di dalam situasi seperti itu, kita ini cenderung menggunakan istilahnya adalah ada satu istilah sekarang itu namanya heuristic thinking. Heuristic thinking itu adalah jalan pintas mental untuk mempercepat mengambil keputusan. Jadi kita ambil keputusan secara cepat, tapi kemudian kita mengorbankan yang namanya ketepatan, akurasi, betul atau tidak. Kita tidak pertimbangkan banyak itu. Kita tergesa-gesa. Kalau kita tidak segera klik, rasanya kita akan ketinggalan. Itu namanya heuristic thinking. Dan itu dialami oleh masyarakat yang hidup memang di era yang namanya era digital. Sehingga akibatnya teror itu, pagi-pagi saja sudah ada yang live di Shopee. Jam 3 pagi itu ada yang live di Shopee. Jangan dilihat ya. Menarik buat saya. So pagi-pagi, jam 3 pagi, jam 5 pagi sudah ada live di Shopee. Itu yang membuat kita kadang-kadang kemudian terpapar oleh berbagai konten itu. Dan seringkali kemudian kita kehilangan kendali atas apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Yang sangat menentukan di dalam kehidupan kita yaitu pikiran. Kita sering kehilangan kendali atas pikiran kita. Kemudian karena kehilangan kendali atas pikiran kita, kemudian keinginan kita juga tidak terkendali. Maka kemudian kita punya harapan-harapan yang tak terkendali. Tak tahu apakah keinginan itu salah, baik, atau tidak baik. Harapan itu salah, atau betul, baik, atau tidak baik. Kita tidak sempat memikirkan. Kenapa? Karena memang kita betul-betul hidup di dalam era yang serba tergesa-gesa. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak muda yang saya kasihi,
maka pikiran kita itu menjadi medan pertempuran yang paling penting di era sekarang. Sehingga sangat penting sekali untuk kita tahu tentang pola pikir kita. Satu orang, seorang filsafat, ahli filsafat yang bernama René Descartes, dia ahli filsafat di era modern, dia pernah membuat satu statement yang sangat penting sekali. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Saya berpikir, maka aku ada. Saya berpikir, maka aku bisa ada hari ini. Itu pemikiran daripada René Descartes. Artinya apa? Artinya bahwa keberadaan kita itu ditentukan menurut René Descartes, ditentukan oleh apa? Oleh pikiran kita. Eksistensi manusia itu ditentukan, dibuktikan melalui kesadaran berpikirnya. Memang benar dan dia tidak salah. René Descartes itu tidak salah. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Alkitab mengajarkan bahwa hidup kita itu bukan hanya hidup di dalam dunia, tetapi juga ada hidup di dalam kehidupan yang abadi. Maka yang sangat penting di dalam kehidupan kita bukan hanya aku berpikir maka aku ada, tetapi kita harus menemukan hidup yang sejati, yaitu ketika pikiran kita, keinginan kita, harapan kita arahkan kepada Kristus. Sekali lagi saya ingin tekankan, kita perlu sekali mengarahkan pikiran kita, keinginan kita, harapan kita arahkan kepada Kristus. Itu kunci di dalam menghadapi semua arus informasi, tawaran yang begitu menggiurkan di dalam kehidupan kita sekarang. Sehingga, maka bukan hanya aku berpikir maka aku ada. Tapi karena aku percaya kepada Kristus, maka aku akan menyerahkan segala pikiranku, segala keinginanku, segala harapanku kepada Kristus. Sehingga aku bisa berjalan selaras dengan rancangannya. Itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Kenapa? Karena dampak dari pola perubahan berpikir itu pernah dialami oleh seorang tokoh gereja yang sangat terkenal sekali. Bapak gereja yang sangat terkenal sekali namanya Agustinus dari Hippo. Hippo itu nama kuno dari kota modern sekarang. Kalau di sekarang itu kota itu namanya Annaba, ada di negara Aljazair. Nah, kehidupan dari Agustinus, rada botak seperti saya ya, karena banyak berpikir. Bapak Ibu, Agustinus itu merupakan tokoh besar di dalam sejarah gereja. Tetapi kalau kita lihat masa lalunya itu sangat buruk sekali. Bukan hanya dia jauh dari Tuhan digambarkan, tetapi dia hidup, dikatakan kehidupannya itu penuh dengan liar dia. Tak terkendali, dipenuhi dengan hawa nafsu. Hidupnya dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tak bisa dia kendalikan. Maaf, saya ingin kisahkan satu kisah yang saya baca di dalam kisahnya Agustinus dari Hippo itu adalah pada waktu mudanya. Sementara dia tinggal serumah dengan seorang perempuan yang tidak dia nikahi, perhatikan baik-baik, sementara dia sedang tinggal serumah, seatap, sekamar dengan seorang yang tidak dia nikahi, tapi pada saat yang sama dia sedang merencanakan untuk menikahi perempuan lain. Itu liarnya, gambaran liarnya dari kehidupan seorang yang bernama Agustinus. Tetapi dia mengalami titik balik di dalam kehidupannya. Dia mengalami perubahan total di dalam kehidupan. Yaitu suatu saat dia mendengarkan suara anak kecil. Dia mendengar suara anak kecil sayup-sayup. Didengarkan dari telinganya. Tolelehe dalam bahasa Latin. Artinya,
ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah. Kemudian Agustinus mengambil Alkitab. Dan ketika dibuka, Alkitab itu jatuh pada ayat Roma pasal 13 ayat 13. Yang disebutkan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dan ayat itu, Roma 13 itu menghentakkan pikiran daripada Agustinus. Menempelak pikiran dari Agustinus. Menghentakkan batinnya, menghentakkan hatinya, menghentakkan jiwanya. Dan Agustinus sadar bahwa dia hidup di dalam hidup yang salah. Dan dia kemudian berpikir, supaya dia bisa berubah, itu maka dia perlu mengubah pola pikirnya. Bukan hanya mengubah pola pikirnya, tetapi juga keinginannya, harapannya yang harus diarahkan kepada Kristus. Dan perubahan itu, momen yang sangat krusial, momen yang sangat penting sekali di dalam kehidupan Agustinus. Ingat, Agustinus masa mudanya, itu bukan orang baik-baik. Hidupnya sangat liar. Bukan hanya jauh dari Tuhan. Liar kehidupannya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Roma 13 ayat 13. Kristus menyentuh hatinya. Menyentuh pikirannya. Menyentuh jiwanya. Kehidupannya berubah. Dan dia menjadi seorang teolog besar. Pemikir besar. Di dalam sejarah kekristenan. Ada beberapa buku karya yang ditulis oleh Agustinus dari Hippo. Yang pertama berjudul Confession. Yang ada di tengah. Itu karya daripada Agustinus. Dan lebih banyak lagi. Ini hanya beberapa aja yang saya tampilkan. Ada The City of God. Buku yang sangat terkenal sekali. Kota Allah. Dan On Christian Doctrine. Dia menjadi penulis yang sangat produktif sekali. Memberkati pemikirannya, memberkati banyak orang. Bahkan sampai sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada, itu termasuk buah dari sebenarnya pemikiran Agustinus. Kenapa? Karena pemikiran Agustinus itu kemudian mempengaruhi kehidupan Calvin, Martin Luther, dan sebagainya. Dan muncullah aliran Protestan setelah Katolik. Namun yang menarik di dalam tulisan Agustinus, ini yang perlu kita perhatikan bagi kita yang sudah mengalami kehidupan baru. Agustinus menuliskan di dalam bukunya Confession, pengakuan-pengakuan. Dia tuliskan begini. Pertarungan dalam pikirannya, dalam pikiran Agustinus, dia ceritakan, ia sering mendengar suara dari masa lalunya yang ingin menariknya kembali masuk ke dalam lubang dosa. Itu adalah pergumulan yang dia terus alami di dalam sepanjang hidupnya. Tetapi Agustinus bisa bertahan, Agustinus bisa melalui semua itu. Kenapa? Karena dia memegang pola pikir yang benar, memegang keinginan yang benar, memegang harapan yang benar. Sehingga dia bisa melewati itu semua. Dan itulah yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Disebutkan di dalam 1 Petrus 1:13, sebab itu. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, siapkanlah akal budimu. Itu penting sekali. Itu yang saya beri bold, tanda lebih tebal. Kemudian waspadalah. Jadi setelah siapkanlah akal budimu, kata kedua yang saya beri tanda tebal itu adalah waspadalah. Dan kemudian berharaplah. Sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Ada 3 hal penting, 3 poin penting dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13.
Yang pertama, kita perlu menyelaraskan pikiran kita dengan kebenaran Tuhan. Itu sangat penting sekali. Dan itulah yang dialami oleh Agustinus. Dia bisa menyelaraskan pikirannya dengan kebenaran Tuhan. Sehingga meskipun godaan itu datang untuk kembali ke masa lalunya, tetapi Agustinus bisa mengatasi itu. Kenapa? Karena dia menyelaraskan pikirannya dengan kebenaran Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkanlah. Kata siapkanlah itu merupakan tindakan yang secara sadar dibuat oleh seseorang, dikerjakan oleh seseorang, dilakukan oleh seseorang, tetapi itu bukan merupakan kata utama. Tetapi orang pasti akan melakukan itu sebelum dia melakukan pekerjaan utamanya. Jadi siapkanlah itu bukan merupakan pekerjaan utamanya. Tetapi itu merupakan persiapan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan utamanya. Contoh. Kalau kita mau makan, biasanya kita akan melakukan apa? Cuci kaki. Ya, cuci tangan ya. Masa mau makan cuci kaki? Kan nggak mungkin kan gitu. Jangan tegang-tegang lah. Mau makan cuci tangan. Cuci tangan itu persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk makan. Kata kerja utamanya yang dikerjakan paling utama adalah bukan cuci tangannya, tapi makannya. Ya. Kemudian misalnya kalau mau lapo. Tahu lapo ya? Lapo tahu nggak? Ya, kalau mau lapo, apalagi laponya itu besar, maka perlu apa? Puasa dulu. Persiapan kan? Kalau perlu siapkan kresek lagi. Plastik kresek. Mau lapo kan? Persiapan apa? Puasa dulu supaya apa? Supaya perutnya bisa menampung banyak. Kerja utamanya adalah yang perlu dilakukan adalah laponya sebenarnya. Sedangkan persiapan puasanya itu hanya persiapan. Nah ini yang dimaksud di dalam teks ini. Saya waktu menyiapkan ini ingat waktu saya di Korea dulu. Ingat lapo itu. Jadi saya, teman saya dari India satu sama Ethiopia. Mau mencoba ini satu resto all you can eat. Waduh, semua bisa kamu makan gitu kan. Jadi bayar sekali tapi makannya bisa, waduh, sepuasnya. Kapan kita mau ke sana? Kita ambil makannya sore saja. Terus puasa dari pagi sampai sore. Masih muda-muda pada waktu itu. Direncanakan dengan baik, persiapan baik-baik gitu. Supaya apa? Lah kalau sudah kenyang kemudian masuk all you can eat, rugi kita kan gitu. Hepeng kita nggak cuan kita jadinya kan gitu. Tapi kalau sudah persiapan baik-baik, betul puasa dulu itu. Keluar asrama, makan pelan-pelan nyantai, tapi berapa jam nggak rugi. Ngitungnya kalau dihitung nggak rugi ini. Itu siapkanlah. Nah, di dalam kultur Yunani Romawi, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak muda yang saya kasihi, pakaian mereka kan biasanya jubahnya panjang-panjang. Iya kan? Panjang-panjang biasanya pakai jubah. Maka coba bayangkan kalau mereka mau lari, kira-kira bagaimana dengan menggunakan jubah yang panjang itu? Saya masih ingat itu, kalau di desa saya dulu, ibu-ibu itu biasanya dulu, ibu-ibu yang agak nenek-nenek begitu, nggak ada yang pakai celana panjang. Rata-rata mereka pakai kain. Coba itu, tetangga ada yang kebakaran. Hei, kebakaran, api. Larinya gimana itu? Maka supaya bisa lari kencang biasanya ditarik ke atas itu. Wah. Nah sama ini, siapkanlah itu ada ikat pinggang, jadi mereka biasanya ada ikat pinggang, jubahnya itu ditarik ke atas dan diselipkan di pinggangnya itu. Supaya apa? Supaya dia bisa lari dengan baik, supaya dia bisa bekerja dengan baik, maka dia harus tarik jubahnya itu dan dia sisipkan di pinggangnya.
Itu yang namanya siapkanlah. Kata yang dipakai di sini itu gambarannya seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang menarik, di sini tidak disebutkan, Petrus tidak menyebutkan begini, ikat pinggang tubuhmu. Bukan begitu itu. Tetapi dikatakan ikat pinggang pikiran. Ini menarik. Jadi bukan jubahnya. Tetapi Petrus menyarankan supaya apa? Supaya kita menyiapkan. Mengikat pikiran kita. Akal budi kita. Itu penting sekali. Dan yang disebut dengan pikiran di sini adalah bukan hanya berpikir secara rasional. Tetapi yang disebut berpikir di sini juga merupakan akar dari perilaku. Jadi berpikir yang menghasilkan namanya tindakan. Yang membentuk tindakan. Bapak Ibu, hidup kita di drive, di steer oleh apa? Oleh pikiran kita sebenarnya. Bapak Ibu hari ini memakai baju apa itu kan merupakan keputusan yang diambil di dalam pikiran kita. Sadar atau tidak sadar. Aku mau pakai baju apa ya? Aku mau pergi via lewat mana ya? Aku mau pergi jam berapa? Itu kan di sini. Berpikir kita. Nah, Petrus mengajarkan supaya kita apa? Supaya kita mengikat itu pikiran kita, mengendalikan itu pikiran kita. Sehingga peperangan utama itu sebenarnya adalah cara berpikir. Cara berpikir itu medan tempur yang paling penting di dalam kehidupan kita itu. Hidup kita itu akan menjadi seperti apa itu ditentukan oleh cara kita berpikir. Sehingga Petrus ingin menyarankan, menasihatkan, memerintahkan kepada kita, kepada jemaat yang membaca suratnya. Supaya kita jangan hidup dengan pikiran yang berantakan. Kenapa saya katakan hidup dengan pikiran yang berantakan? Ratusan konten tadi itu membuat hidup kita itu menjadi berantakan. Pikiran kita itu menjadi berantakan. Bapak Ibu, kalau membaca konten apapun itu. Kalau dulu ada yang namanya di dalam ilmu hermeneutik itu hermeneutik kecurigaan. Jadi membaca teks itu kita harus curiga. Tapi sekarang kalau membaca media sosial, itu membaca media sosial itu harus tidak percaya dulu. Kenapa? Media sosial itu yang benar mana, yang salah mana kita tidak tahu. Begitu banyak itu. Ratusan, bukan hanya ratusan, bisa ribuan tiap hari kita. Nah, kalau itu mempengaruhi cara berpikir kita, maka cara berpikir kita akan menjadi berantakan. Dan kemudian, jangan hanya dikendalikan oleh keinginan sesaat. Yang itu bukan jangka panjang. Dan itu banyak sekali itu godaan-godaan untuk punya keinginan sesaat itu. Tetapi Petrus mengajarkan supaya apa? Supaya kita mengarahkan pikiran kita, cara berpikir kita kepada kebenaran. Kenapa? Seperti yang tadi baru aja ditampilkan, ya. Disebutkan begini. What we allow in our mind. Apa yang kita izinkan untuk bekerja di dalam pikiran kita, yang masuk di dalam pikiran kita, itu yang akan membentuk siapa kita nantinya. Itu yang akan menjadikan siapa kita nantinya. Orang yang sederhana, tapi kalau dia punya visi yang besar, punya cita-cita yang besar, maka dia akan menjadi seperti apa yang dia mimpikan. Sehingga sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk menyelaraskan pikiran kita dengan kebenaran Tuhan. Terlalu banyak godaan di dalam dunia ini. Yang kedua, bukan hanya pikiran, karena kalau pikiran sudah betul, maka sebenarnya kita harus menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Itu penting. Di dalam ayat 13 tadi disebutkan, sebab itu siapkanlah akal budimu, dan yang kedua, waspadalah. Siapkanlah, ikat pinggang tadi ya, ikat pinggang. Tapi ikat pinggang bukan di dalam tubuh kita, tetapi di dalam pikiran kita. Dan yang kedua, kita perlu waspada.
Kata waspada itu kalau kita terjemahkan secara harfiah itu artinya adalah bukan hanya waspada, tetapi janganlah mabuk. Mabuk tahu ya mabuk ya? Nggak tahu ya mabuk. Memang di Kadipaten nggak ada yang mabuk-mabukan ya. Jadi nggak tahu ya. Mabuk itu minum-minuman ya keras itu, tua gitu ya. Itu mabuk. Sehingga sebenarnya dikatakan jangan mabuk. Ya. Di dalam ayat itu siapkanlah akal budimu. Yang kedua, jangan mabuk. Tidak berada di bawah alkohol. Sehingga pikiran kita itu selalu sadar, jernih. Tidak dikuasai oleh berbagai keinginan yang kemudian keinginan itu sebenarnya bukan untuk jangka panjang, tetapi keinginan-keinginan sesaat. Kita perlu hidup dengan kejernihan, pengendalian diri, waspada. Dan yang membuat mabuk masalahnya pada masa kini itu bukan hanya alkohol. Kagak. Coba slide berikutnya. Weh, bisa membuat mabuk enggak ini kira-kira ini? Itu banyak orang kemudian berpikirnya nggak jadi sadar itu nggak. Weh, sale berapa? 70%. Wow, yang awalnya nggak mau beli, akhirnya beli. Padahal setelah pulang ke rumah, ngapain ya saya beli ini tadi ya itu. Padahal almari pakaian saya juga sudah penuh nih. Kenapa saya beli? Itu tuh bisa mabuk kita. Dan yang membuat mabuk itu banyak sekali Bapak Ibu sekarang. Yang bisa membuat mabuk kita itu banyak sekali. Sehingga ayat ini sangat penting sekali itu. Ya kalau dulu alkohol, iya. Tapi sekarang yang membuat mabuk itu banyak sekali itu. Ada orang mabuk jabatan. Sudah kepilih 2 kali, pengen 3 kali. Loh iya betul kan? Kan banyak sekali itu. Mabuknya macem-macem. Dan Petrus memberikan pesan yang sangat penting. Jangan mabuk. Bapak Ibu, banyak kan diskon, iklan yang diskon itu. Tinggal 5 menit lagi. Wais, tinggal 5 menit lagi. Ayo segera Pak. Tinggal 5 menit lagi nih. Gitu. Bahkan sampai midnight jam 12 malam pun ditunggu itu. Dan banyak sekarang orang membeli bukan karena perlu. Bukan karena rasanya juga enak. Tetapi hanya karena takut dia ketinggalan. Dengan istilahnya apa? FOMO katanya. Fear of missing out. Saya kadang-kadang heran, orang rela antri bisa 1 kilo itu panjangnya, cuma ya ada dawet di sana, cendol. Kenapa? Itu di Pinang ada itu, antri panjang gitu. Rasanya biasa saja itu sebenarnya ya nggak terlalu enak teman saya. Nih Pak Amos, ini yang enak nih. Udah kalau Pak Amos nggak mau antri, aku yang antri. Ya bolehlah. Teman saya yang antri, saya jalan-jalan, lihat-lihat yang lain, setelah selesai baru sudah dapat nih. Oh ya, rasanya juga sama. Cendol di Bandung lebih enak tuh. Bukan masalah rasa, karena viral kan. Kemudian orang pengen beli, ngantri. Terus habis itu apa yang dilakukan? Selfie dulu lah. Terus bikin status. Supaya apa? Nih, aku nggak ketinggalan tren nih, gitu ya. Enggak. Yang jatuh di dalam situ bukan hanya Bapak Ibu, saya juga, gitu loh. Jadi kita buka-bukaan aja. Tapi itulah kehidupan kita sekarang. Itu kehidupan kita sekarang. Nah, kalau tidak hati-hati, masalahnya yang viral itu bukan hanya 1. Yang viral itu banyak kali itu jumlahnya. Sehingga kalau kita semua beli dan antre, berapa waktu, berapa jam yang kita habiskan untuk itu? Berapa duit yang kita habiskan untuk itu? Sehingga kadang-kadang antara pengeluaran dan pendapatan tidak seimbang, jomplang. Pendapatannya sekian, pengeluarannya lebih tinggi. Dan karena pendapatan sekian, pengeluarannya lebih tinggi, tergoda. Ada lagi tuh. Gak pakai agunan.
Hanya butuh KTP, jepret, langsung ditransfer ke rekeningmu. Nggak bayar lagi, nggak perlu bayar lagi. Enak kalau begitu. Nggak, bunganya gede. Itu masalahnya kan sekarang. Dan orang banyak jatuh di situ. Kalau kita tidak siapkan pikiran kita, kemudian kita mabuk dengan semua yang ada itu, maka kita tidak bisa yang ketiga nanti. Karena antara pola pikir, keinginan, dan harapan itu ada kaitannya. Petrus tidak memisah-misahkan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 tidak dipisah-pisahkan. Maka kita sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak perlu, jangan hidup secara impulsif. Apa itu impulsif? Kita hidup karena didorong oleh keinginan-keinginan sesaat. Yang kita tidak pikirkan dengan baik-baik. Sehingga kita menjadi seperti apa yang saya sebutkan tadi. Orang yang gampang mengambil keputusan, jalan pintas. Bahkan kemudian kita tak perlu berpikir panjang lagi. Padahal itu akan merugikan kita di ke depan. Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mabuk oleh banyak hal yang menawarkan godaan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya didorong oleh emosi secara spontan, secara sesaat. Takut ketinggalan dengan teman yang lain. Tapi lebih kita mengarahkan pikiran kita kepada rencana Allah yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus mengarahkan pikiran kita, keinginan kita untuk rencana Allah yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kita perlu menyelaraskan harapan dengan kasih karunia Tuhan. Di dalam ayat 13 selanjutnya disebutkan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan berharaplah sepenuhnya. Itu penting sekali. 1 Petrus 1:13, kata kerja atau perintah utamanya itu bukan siapkanlah dan waspadalah. Tetapi yang paling penting di sini itu adalah berharaplah sepenuhnya. Sehingga siapkanlah, waspadalah itu hanya merupakan permulaan, persiapan supaya apa? Supaya kita bisa berharap dengan benar kepada Allah. Sehingga ada 3 hal pikiran kita perlu kita persiapkan baik-baik. Pikiran, hati, dan jiwa kita dijaga supaya tetap jernih. Dan baru kita akan mempunyai pengharapan yang benar kepada Kristus. Harapan bagi orang percaya yang Alkitab ajarkan itu bukan hanya sekadar pelarian dari realitas, bukan. Tetapi harapan Kristen, harapan bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu adalah kejernihan untuk melihat realitas kenyataan yang ada, situasi seburuk apapun, situasi setidak mudah apapun, tapi kita melihatnya dari perspektif bagaimana Allah melihat persoalan. Itu yang ingin ditekankan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak muda yang saya kasih, kenapa harapan itu penting? Karena harapan itu energi bagi ketekunan kita. Di dalam mengarungi semua kesulitan hidup, kalau kita tidak punya harapan, bagaimana kita bisa menjadi tekun? Tanpa harapan, ketekunan kita akan runtuh. Harapan itu akan memberikan makna dan arah bagi kehidupan kita. Harapan itu akan meyakinkan kita bahwa Allah itu masih bekerja, bahkan ketika kita sedang mengalami penderitaan. Dia masih bekerja. God is still working even when suffering is present. Allah itu, kita tahu, Allah itu masih bekerja di dalam kehidupan kita. Meskipun penderitaan sedang kita alami. Ada satu slide gambar yang menurut saya sangat penting sekali. Harapan itu seperti mercusuar.
seperti mercusuar. Tanpa mercusuar, kita tidak tahu. Ketika gelombang menghantam kehidupan perahu kita tidak tahu mau kemana kita. Tetapi dengan mercusuar, meskipun ada gelombang yang begitu besar, dan masih kelihatan terang di sana, ada mercusuar di sana, ada harapan di sana, maka kita akan tekun terus mendayung gitu. Sampai apa? Sampai dekat, sampai menjangkau, sampai mencapai mercusuar. Tetapi kalau harapan pun ada di sana, bahkan lebih terang daripada gambar di sini ini, tetapi kalau kita tidak mendayung perahu itu, maka kita tidak akan pernah mencapai harapan itu. Sehingga kita memang perlu bekerja keras untuk mencapai harapan itu. Untuk mencapai apa yang dimimpikan itu. Untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Karena apa? Karena memang di dalam hidup selalu begitu. Kita perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Bapak Ibu yang saya kasih, Nick Vujicic. Saya pikir kita pernah melihatnya. Saya pikir kita pernah mendengar videonya, YouTube-nya, dan sebagainya. Yang hidupnya memberkati banyak orang. Lahir tanpa tangan dan kaki. Sejak kecil. Dia sering mengalami ejekan, penolakan, rasa malu. Di sekolah dia merasa berbeda, tidak berguna dengan teman-teman lainnya. Bahkan ia pernah bertanya kepada maminya, mengapa Tuhan menciptakan aku seperti saya ini? Dia bertanya kepada maminya. Semakin dia beranjak dewasa, semakin batinnya itu terluka, pahit. Bahkan pada usianya yang ke-10 tahun, seperti pemuda, seperti anak remaja, anak-anak di NTT tadi. Dia ketika usianya 10 tahun, dia pernah sangat putus asa di dalam hidupnya. Dan dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Karena dia merasa bahwa hidupnya tidak berarti. Ketika saya melihat YouTube-nya, dan ketika dia ada di titik nol, yang membuat dia sudah sangat putus asa di dalam hidup. Dia membaca satu kisah. Ada orang yang buta sejak lahirnya. Buta sejak lahirnya. Dosa siapa? Pertanyaannya. Dosa ayahnya, dosa diakah? Tuhan Yesus tidak menjawab itu. Tapi Tuhan Yesus menjawab, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang yang buta sejak lahir. Dan itu menumbuhkan, memberikan visi, memberikan hidup yang baru bagi Nick Vujicic. Dia merasa mendapatkan sesuatu yang baru. Tuhan mengubah hidupnya. Ya, Tuhan tidak memberi tangan yang baru. Tuhan tidak memberi kaki yang baru. Dia tetap seperti itu keadaannya. Tetapi masalahnya itu bukan di dalam keadaan fisiknya. Yang terpenting itu adalah masalah batinnya dia. Tuhan memberikan yang lebih daripada tangan secara fisik, kaki secara fisik. Tapi Tuhan memberikan pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, pikiran yang baru di dalam kehidupan Nick Vujicic. Hatinya yang dulunya sangat gelap, tak tahu masa depannya seperti apa. Bahkan dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Hatinya, jiwanya dipulihkan. Menjadi jernih. Dia tahu keberadaannya. Dan dia tahu dengan keadaannya Tuhan ingin memakai hidupnya. Bukan tangan yang baru yang diberikan. Bukan kaki secara fisik. Hati yang baru. Cara pikir yang baru, cara pandang yang baru. Dan pengharapan yang baru, tujuan hidup yang baru, itu sangat penting sekali. Daripada yang fisik. Dan hari ini, Nick dikenal. Ya, termasuk Bapak Ibu yang ada di Kadipaten.
Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang saya kasihi, 3 hal penting di dalam kehidupan kita. Siapkan pikiran kita. Ikat pikiran kita. Kita kendalikan. Kemudian kita harus hidup bukan seperti orang mabuk, tetapi hidup dengan hati, pikiran, dengan jiwa yang jernih. Dan jangan berhenti untuk berharap. Karena harapan itu seperti mercusuar. Ketika kita kesulitan menghadapi berbagai tantangan hidup di dalam kehidupan kita. Ketika perahu kita banyak gelombang menerpa, selagi masih ada mercusuar di depan, kita akan terus mendayung perahu kita. Untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mencapai apa yang kita harapkan di dalam kehidupan. Kalau Tuhan mampu mengubah kehidupan ini, saya yakin Tuhan mampu mengubah kehidupan kita semua. Bukan dengan kekuatan kita. Untuk kita bisa menjalani semua. Biar kita minta Tuhan menolong kita. Dia ada di samping kita. Amin. Ya. Kita nyanyikan bukan dengan kekuatan. Aku dapat jalani hidup. Ya. Yesus. Bukan dengan kekuatan, ya Tuhan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Yes, Lord. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, amin. Pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, karena harapan dalam hidupku. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, ku dapat kami dapat menjalani hidup kami tanpa Tuhan. Katakan Tuhan di sampingku di dalam hidup. Kami tidak akan mampu menghadapi semua tekanan, semua godaan yang ada di dalam hidup. Hanya Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Mercusuar harapan kami, baturan kami. Pandang wajah-Mu dan berseru, amin, amin. Pertolongan datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan Kau lepaskan, jangan Kau lepaskan.
Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar mereka mampu menyiapkan pikiran dengan baik-baik, waspada, dan tetap berharap pada Engkau. Pegang tangan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, untuk kami bisa melampaui semua tantangan hidup yang kami alami, dan kami selalu melihat bahwa ada harapan, ada mercusuar di depan kami. Yakinkan itu Tuhan, teguhkan iman kami Tuhan, untuk kami tidak lelah di dalam menghadapi semua ini, tetapi ada energi baru yang Tuhan berikan, suntikan pada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat-Mu, kekuatan-Mu, pikiran-pikiran yang jernih, harapan-harapan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami. Amin, amin, amin. Yes Lord. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami. Amin, amin. Jangan kau lepas. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya.